Demokrat menabur nyinyir semaunya, tenggelam, itulah yang akan mereka tuai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Kalau nggak nyinyir nggak enak, itulah Partai Demokrat. Tambah nyinyir mereka tambah bangga. Kenapa bisa demikian? Jawabannya mudah. Karena memang cuma itu yang mereka bisa. Sejak partai yang dulunya pernah berkuasa ini mulai kehilangan kepercayaan masyarakat, kenyinyiran itulah yang terus dipertahankan, diasah, dikembangkan, bahkan ditingkatkan oleh mereka. Mulai dari nyinyiran jenderal sampai nyinyiran emak-emak rempong ada di partai ini. Nyinyir telenovela Mbak Carlota ini jugalah yang baru saja dipertontonkan oleh Andi Arief si pecandu. Menanggapi pesawat kepresidenan yang dicat ulang dari biru menjadi merah, Partai Demokrat mulai Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief melayangkan protes mempertanyakan maksud pengecatan berganti warna tersebut. Padahal anak TK juga tahu pengecatan pesawat kepresidenan bernuansa merah putih itu pasti berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI yang akan segera kita rayakan bersama. Bendera merah putih berkibar dengan gagah di mana-mana menyambut peringatan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara kita. Berhubung yang berkomentar dari gerombolan politisi tak bermutu, yang dibahas jadinya ya hal receh seperti ocehannya Andi Arief ini. Bisa jadi Andi Arief panas hati melihat warna biru yang menjadi warna Partai Demokrat digusur warna partai lain. Kenyinyiran demi kenyinyiran tak berguna mereka terus ditabur oleh partai berlogo mirip Mercedes-Benz ini. Padahal kita sudah sama-sama tahu siapa menabur angin dia akan menuai badai. Hukum tabur tua itu nyata. Karma is real. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Cepat atau lambat kita pasti menuai hasil dari semua perbuatan kita. Begitu juga dengan menabur nyinyir. Sebetulnya tak ada masalah dengan status oposisi sebagai pihak lawan yang berseberangan. Para oponen justru sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Tanpa oponen yang bagaimana dulu? Jadilah oposisi yang mampu memberikan kritik membangun yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mau kritikan pedas juga silahkan, selama untuk tujuan membangun itu akan jauh lebih berguna daripada nyinyir ngablak tak bermutu, membolak-balikan fakta hanya untuk memprovokasi rakyat dengan jurus playing victimnya yang memuakan. Hal inilah yang terlihat makin parah ada dalam diri Partai Demokrat. Partai yang dipimpin prajurit bahkan jenderal militer yang seharusnya identik dengan kegagahan dan kemacoan, tapi justru makin hari makin lebay tak telenovela. Nyinyir dan playing victim adalah jurus andalannya. Sinetron banget jadinya, nggak percaya? Yuk kita bahas satu persatu. Partai yang dipimpin prajurit bahkan jenderal militer yang seharusnya identik dengan kegagahan dan kemacoan, tapi justru makin hari makin lebay tak telenovela. Nyinyir dan playing victim adalah jurus andalannya. Sinetron banget jadinya, nggak percaya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, SBY. Sudah tak terhitung banyaknya curhatan SBY di medsos. Isinya pada dasarnya sama saja, yaitu playing victim berlagak jadi korban ala drakor. Padahal aslinya tulisan-tulisan SBY itu adalah wujud kegalauannya yang sudah bukan menjadi orang nomor satu lagi di Indonesia. Post power syndrome seperti ini memang sering mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang biasanya diikuti dengan rasa menurunnya harga diri. Dari sinilah SBY tak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menulis atau membuat video podcast memelas yang isinya mengharu biru seakan-akan dirinya yang paling benar, paling adil, paling jago, paling bijak, paling mengerti, paling prihatin, dan semua orang baik-baik lainnya. Padahal jika mau jujur, semuanya yang dituliskan SBY itu justru kebalikannya. Mbak punya kaca besar tapi tak mau berkaca. SBY yang wajah kepemimpinannya carut marut coreng-moreng akibat dosa-dosa yang sudah diperbuatnya di masa pemerintahannya dulu justru merasa dirinya sebagai Presiden RI yang paling ganteng, paling gagah, paling berwibawa, dan paling mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Dengan sadar SBY melupakan kasus-kasus besar yang menjadi dosa masa lalunya seperti kasus Mega Senturi, Mega Hambalang, 34 proyek listrik mangkrak, Petra, serta gagal rampungnya membangun infrastruktur. Lalu dengan polosnya, SBY membuat siaran langsung di akun YouTube-nya yang menyatakan menyesal sekaligus bersalah pernah memberikan jabatan Panglima TNI pada Muldoko sehubung kasus KLP Partai Demokrat yang sukses membuat SBY baper makan tak enak tidur pun tak nyenyak. Jika SBY menyesal sudah menjadikan Muldoko sebagai Panglima TNI, lalu bagaimana dengan sekian ratus juta rakyat Indonesia yang juga menyesal sudah menjadikan SBY Presiden 2 periode meninggalkan segala kemangkrakan yang menjadi beban tak terselesaikan hingga sekarang? Ini baru satu curhatan SBY yang saya bahas. Masih ada banyak curhatan SBY lainnya yang justru membongkar kedoknya sendiri. Kaca mana kaca? Kedua, AHY dan Ibas. Ibas yang namanya sudah banyak kali disebut oleh para saksi kasus korupsi Hambalang harusnya duduk manis saja, diam, jangan banyak tingkah. Jika Ibas belum tersentuh hukum sampai sekarang, harusnya syukurilah itu dengan jadi anak manis, duduk saja baik-baik meringkuk di pojokan. Jangan sekali-sekali membuat gerakan menyolok apapun yang malah memancing jadi sorotan. Faktanya Ibas yang selama ini kelihatannya disetting diam, lama-lama tak tahan juga ikut-ikutan bikin foto provokasi. Ini jelas tindakan bodoh dan nekat. Lupakan Ibas jika waktu terus berjalan tak bisa diulang. Lupakan Ibas jika apa yang dia tabur itu juga yang akan dia tuai. Lupakan Ibas jika seseorang yang lolos di pengadilan dunia tetap tidak akan lolos dari pengadilan Tuhan. Lagi-lagi kaca mana kaca? Membahas AHY sejujurnya ada rasa iba. AHY anak yang baik, taat pada orang tua dan menyayangi keluarganya sampai rela mengorbankan dirinya sendiri adalah hal yang tak terbantahkan. Sayangnya pengorbanan AHY ini justru dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi dan juga golongan. Mau tak mau AHY jadi ikut terseret dalam pusaran keruwetan ini. Sama saja jadinya sayang beribu sayang. Menantu tipe emak-emak rempong ini ternyata juga sama saja, lebih parah malahan. Ngablak keluar-keluar di medsos tanpa mau berkaca pada keadaan dirinya sendiri, keluarganya atau bapaknya yang berstatus koruptor, dan keluarga besar suaminya serta partainya sudah menjadi ciri dari emak baperan yang satu ini. Ujung-ujungnya juga sama saja playing victim seperti mertuanya. Masih ingatkah kita pada kasus Anissa dan AHY selaku orang tua Almira yang memamerkan anaknya di depan umum sehubung surat yang ditulis Almira pada Jokowi tentang permintaan lockdown agar tak ada lagi korban yang jatuh? Giliran kasus yang menyeret Almira ini jadi bahan olok-olokan netizen, Anissa juga yang ngamuk uring-uringan terutama pada Denny Siregar kala itu. Aneh bin sakar PDW. Pamer woro-woro di medsos berarti juga harus siap dengan segala resikonya. Bisa dipuji tapi bisa juga dibully netizen. Kalau cuma berharap pujian ya jangan pamer di medsos yang isinya beragam orang. Cukup pamer saja di depan para abdi dalam Partai Demokrat. Pujian setinggi langit pasti langsung mengalir deras. Baru-baru ini sebuah kesalahan fatal juga dilakukan Anissa sehubung mengutip ayat Al-Quran tapi keliru. Dan seperti biasa minta maaf serta mohon dimaklumi langsung diajukan. Ya gak apa-apa juga sih mestinya. Namanya manusia tak ada yang luput dari salah dan kilaf. Yang gak boleh salah, gak boleh kilaf, gak boleh dimaklumi dan gak boleh dimaafkan cuma Ahok seorang. Jokowi juga, semua kan salah Jokowi. Betul apa betul? Keempat, pengurus atau kader Partai Demokrat. Menerangkan di bagian ini tak perlu panjang lebar. Jujur saja salut dengan mental para pengurus dan kader Partai Demokrat yang kuat dan tebal bagaikan baja. Tak tahu malu tepatnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga contohnya. Kita tentunya masih ingat saat politikus Partai Demokrat yang punya hubungan khusus dengan Panci ini pernah nyinyirin ketupat dan panci yang ada di dalam video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Presiden Jokowi. Cuma manusia nggak punya kerjaan yang ngintilin Jokowi sampai seperti ini. Dengan keberadaan kader-kader Partai Demokrat yang lengkap bak menu komplit,
Mulai dari koruptor ada, pecandu hingga pengepul perabotan juga ada. Mau yang model apa saja ada di partai yang satu ini. Cuma ada satu kata jadinya, hebat. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, biarkan saja Partai Demokrat nyinyir tiada henti mengomentari banyak hal sesuka hatinya. Saat ini rakyat Indonesia sudah banyak yang melek politik sekaligus dewasa politik berkat belajar dari pengalaman berharga di masa lalu. Jadi, sepak terjang Partai Demokrat yang nyinyir dan suka playing victim ini tak perlu diambil hati. Kita buat lucu-lucuan saja untuk menghibur diri. Karena pada akhirnya siapa yang menabur angin dia juga yang akan menuai badai. Pada akhirnya partai yang seperti ini akan tenggelam dengan sendirinya. Pada saatnya nanti partai yang besar dan pernah berkuasa ini hanya akan jadi tinggal kenangan saja. So, silahkan dilanjutkan terus nyinyir dan playing victimnya sampai 2024 nanti. Karena memang cuma itu kemampuan dan keahlian mereka. Begitulah kura-kura.